Pernah nggak sih kalian memikirkan bahwa badut itu kok serem gitu ya jatuhnya ya? Kalau kalian nonton bioskop gitu, ada namanya film-film It gitu. Kenapa badut-badut yang kita ketahui itu kenapa sekarang menakutkan ya? Padahal kan tujuan badut itu kan untuk menghibur kita-kita kan. Kenapa sih bisa ada stereotip seperti itu? Sebelum kita memasuki badut pada image sekarang itu jelek, kita akan mengartikan dulu badut itu apa sih sebenarnya. Nah, jadi badut itu merupakan suatu profesi yang dilakukan oleh seseorang yang berpenampilan menarik dengan bertujuan untuk menghibur bagi yang menontonnya. Nah, menarik ya, badut ini sudah ada profesinya sejak era Romawi dulu. Nah, pada era Romawi tersebut, profesi badut itu bertujuan untuk menghibur masyarakat kelas bawah. Yang dimana pada era Romawi tersebut itu banyaknya orang yang memerintah Romawi itu secara otoriter atau secara sewenang-wenangnya, sehingga masyarakat terbawah merasa tertindas. Nah, dengan adanya badut ini, mereka merasa terhibur karena atraksi yang dilakukan oleh badut-badut tersebut kepada yang menontonnya. Nah, sekarang kita balik lagi pertanyaan awal. Kenapa badut itu dari tujuan awalnya untuk menghibur, sekarang berubah menjadi image-nya menjadi jelek, bahkan untuk menakut-nakuti? Kenapa bisa begitu? Sekarang kita membahas yaitu seseorang yang merupakan pelopor dari badut modern, namanya Joseph Grimaldi. Ya, dia disebut bapak badutnya modern bisa dibilang. Dia yang mempelopori penampilan badut-badut seperti sekarang, ya seperti berwarna-warni, seperti memakai cat muka putih itu supaya untuk menghibur penonton, dan dialah orangnya, Joseph Grimaldi. Karena Joseph Grimaldi inilah disebut adalah era puncaknya profesi badut itu terkenal gitu. Nah, mulai di mana-mana, mulai dari McD yang punya maskot badutnya, itu adalah disebut era apa ya? Dibilangnya era puncaknya lah dari profesi badut itu. Namun pada era puncak profesi badut ini yang pada saat itu sudah digemari oleh orang-orang yang menontonnya, anak-anak, dan bahkan restoran sekarang McD pada dulu itu ada ikonik badutnya. Namun semua itu berubah ketika suatu peristiwa pembunuhan berantai yang dilakukan oleh John Wayne Gacy. Gacy ini bisa dibilang adalah salah satu penjahat ya. Dia membunuh orang-orang pembunuhan berantai dengan menggunakan badut sebagai medianya. Ya benar. Dia menggunakan full set badut beserta bedak-bedak ya sebagai media untuk menarget korban-korbannya. Nah, akibat peristiwa tersebut, masyarakat itu sudah mulai berubah pikirannya terhadap badut, yang dimana badut itu identik dengan menghibur, bertujuan untuk menyenangkan yang menontonnya, berubah menjadi sesuatu yang menyeramkan, sesuatu yang menakutkan, bahkan sesuatu yang mengancam bagi kita. Akibat dari peristiwa tersebut, stereotip masyarakat terhadap image badut itu dengan cepat menjadi rusak, yang dimana saya sebutkan sebelumnya, yang awalnya menyenangkan, funny, dan sebagainya berubah menjadi menakutkan dan menyeramkan. Nah, dampak-dampaknya itu sebenarnya cukup banyak. Kita lihat aja di restoran McD. Dulu itu McD ada maskot badutnya. Sekarang di seluruh McD di dunia itu tidak ada lagi maskot badut. Teman-teman silakan saja lihat ke McD, apakah ada maskot badut itu? Tentu saja tidak ada. Nah, yang paling berdampak itu adalah orang yang menjalankan profesi badut. Nah, dulu pada saya kecil itu ada profesi yang namanya badut ulang tahun. Image masyarakat terhadap badut itu telah rusak gitu. Image rusak ini juga diperparah dengan adanya sebuah film-film atau sebuah game yang menampilkan badut itu sebagai sosok yang menyeramkan, menakutkan, bahkan psikopat. Kita sebut saja salah satu film yang berjudul It. Pennywise, dia digambarkan sebagai sosok yang menyeramkan. Karena beberapa aspek seperti film, seperti peristiwa, seperti game bahkan, itu membuat kenapa badut itu sekarang menjadi menakutkan. Terima kasih telah menonton video ini. Silakan like, comment, dan subscribe agar kami bersemangat untuk membuat konten. See ya!